Ini pokok mayakroh, sesuatu yang sangat menyedihkan. Kayak pacarnya diambil orang, tunangannya gagal. Mulai dulu nunggu jodohnya orang lain. Biar Allah gantikan wanita atau calon istri yang lebih baik dari yang sudah hilang. Amin ya Allah. Yuk baca ayat kursi 313. Ndak guyon kok ngantuk, kurang titik malah. Makanya dikai selikan guyon. Untuk saya ditinggalkan tidur iki sing ngarep kowe turu ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri shulaha tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, malam 1 Muharram, karena ada keterangan di kitab Kanzun Nazah, barang siapa yang baca ayat kursi di tanggal 1 Muharram, bisa malamnya, bisa siangnya, paginya, dibaca salasumi'atin wasitina maroh 360 kali, maka fa'inna hisnun hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal am, maka dia diberi benteng yang kuat, hisnun hasin, benteng yang kokoh oleh Allah, dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk di tahun itu. Dari tahun 1 Muharram dia ngelakoni ayat kursi 360 sampai 1 Muharram berikutnya, karena total hari selama 1 tahun itu 360 hari. Oleh karena itu baca ayat kursi di malam tanggal 1 Muharram atau paginya atau siangnya terserah. Yang penting sampai 360, dicicil bisa kok. Malam ngambil berapa, nanti siangnya ngambil berapa. Intinya totalnya 360 kali ayat kursi. Lambang dari, simbolik dari 360 hari selama 1 tahun. Biar hari-hari kita setiap harinya selama 1 tahun Allah jaga, Allah lindungi dari setan di tahun itu. Makanya oleh karena itu malam ini saya membaca tafsir Jalalain pas ayat kursi, kita pahami maknanya biar tambah mantep ya. Nah, saya dulu ngaji ini ke Al-Mafurlah I Abdul Alim bin Abdul Jalil dan Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Di sanadnya dari beliau ngaji dapat sanad tafsir dari Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Syed Muhammad ngaji ke orang tuanya sendiri, Syed Abbas bin Alwi Al-Maliki. Syed Abbas murid daripada Syekh Hasan Al-Masad. Terus sambung, kalau diteruskan ada 15 orang dari Kiai Nawawi atau Kiai Lim ke Syekh Jalaluddin Asyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Itu ada 15 orang. Gurunya nyambung gitu. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang
layak disembah secara hak, la ma'buda bihaqqin fil wujud illa huwa, kecuali hanyalah Allah, al hayyu, yang maha hidup, ada imul baqai, yang langgeng hidupnya, yang langgeng tetapnya, al qayyum ay al mubaligh fil qiyam bi tadbiri khalqi. Al qayyum maknanya yang sangat mengatur segala urusan makhluk ciptaannya, baik itu manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, sekecil semut pun Allah yang ngatur rizkinya, sandang pangannya. La ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah disambar tidur. Bedanya sinah ngantuk sama tidur. Kalau ngantuk itu hanya mata yang merem tapi hati masih sadar, obrolan orang sekitarnya terdengar tapi tidak paham, itu namanya ngantuk. Kalau tidur bukan hanya yang mata yang merem, hati pun juga merem, itu tidur. Makanya beda. Orang yang ahli ngamalkan ayat kursi itu kuat tidak tidur. Makanya Al-Maghfula Ki Abdul Alim Sidogiri itu akhir hayatnya baca ayat kursi. Pas di rumah sakit di pinggirnya ada Ustadz BHQ Curi, beliau yang menyaksikan Ki Abdul Alim, kalimat terakhir, kalam terakhirnya itu baca ayat kursi. Setelah wahwal aliyul azim meninggal dunia, entah akhir hayat kita baca apa. Nah, itu banyak. Jadi berarti Kiai Abdul Alim yang ngajar kitab saya ini Tafsir Jalanin, beliau itu isu koma baca ayat kursi, hobinya ayat kursi, makanya akhir hayatnya baca ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard milkan wa khalqan wa abidan. Allah yang memiliki semua isinya langit dan isinya bumi, milkan secara kepemilikan, wa khalqan dan makhluk ciptaannya, wa abidan dan semua hambanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni, tidak ada satupun makhluk yang bisa mensyafaati kelak di sisi Allah di akhirat kecuali ketika sudah dapat izin, dapat restu, dapat rekomendasi dari Allah. Entah itu Rasulullah, Nabi Muhammad, entah nabi-nabi yang lain, entah para wali, guru-guru kita, atau orang tua kita, atau anak kita, atau teman kita yang nyafaati, semuanya itu atas rekomendasi Allah. Baik yang di dunia, pertolongan yang di dunia maupun pertolongan yang di akhirat. Makanya kita berusaha mencari banyak teman yang baik. Barangkali teman itu yang nolong kita kelak di akhirat. Kan tidak tahu. Jangan diremehkan. Saya koncoan ambil Uwes ya. Barangkali Uwes dohirnya saja kan, nampakkan biar dihina oleh makhluk tapi sejatinya kekasih Allah, kan bisa. Oh, ini teman saya ya Allah di dunia, tolong jangan kau jerumuskan ke neraka. Nak jadi kita makanya hadir hallnya para wali biar kita dalam barisan beliau. Kita ziarah ke makam wali itu biar kita disyafaati, ditolong sama beliau, dianggap sebagai santrinya meskipun tidak nututi masa hidupnya. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Tuhan yang mengetahui segala urusan makhluk, urusan dunia. Ma baina aydihim itu urusan dunia, wa ma khalfahum urusan di belakang, maksudnya urusan akhirat. Jadi urusan di depan yang sedang dia hadapi itu amrid dunia, urusan dunia. Wa ma khalfahum urusan di belakang yang dimaksud urusan akhirat. Allah mengetahui urusan dunianya makhluk ciptaannya dan urusan akhirat makhluk ciptaannya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi ay la ya'lamuna syai'an min ma'lumati illa bima syaa' ayyu'allimahum bihi minha bi ikhbarir rusul. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang meliputi semua ilmu Allah. Tidak ada satupun makhluk yang Allah bikin alim kecuali hanya ilmu yang Allah kehendaki untuk diajarkan kepada makhluk. Semua dari kita yang ditakdir ngerti tentang ilmu itu atas kehendak Allah, illa bima syaa', dengan melalui guru-gurunya. Yang pertama bi ikhbarir rasul, para rasul yang mengajarkan ilmu ke santrinya.
Kalau santrinya Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad istilahnya Hawariyun. Kalau santrinya Nabi Muhammad, orang yang ngaji ilmu langsung ke Nabi Muhammad, istilahnya sahabat. Di situ bedanya. Bagaimana di kitab Kasyifatus saja, Senawi Banten menyebutkan kalau santrinya Nabi Muhammad istilahnya sahabat. Kalau santrinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad istilahnya Hawariyun. Di situ. Jadi intinya orang terdekat, orang yang ngabdi, orang yang barengi, orang yang nemani guru itu namanya santri. Santri itu dari bahasa Jawa Tulen cantrik, kemudian disentralkan, diformalkan jadi santri. Karena para santri itu kan menyinari ilmunya kepada masyarakat kayak matahari menyinari ilmu. Ansan itu sang surya atau matahari, tulisannya sun, bacanya san. Tri itu berarti trilogi agama samawi, yaitu Islam, iman, ihsan. Berarti seorang santri itu bisa menyinari masyarakat dengan 3 prinsipnya. Rukun Islam berarti ngajarkan kita fikih, rukun iman berarti ngajarkan tauhid, tauhid, tasawuf termasuk aslinya. Jadi orang ngaji tauhid namanya rukun iman, orang ngaji fikih namanya rukun Islam. Kalau ngamalkan rukun iman sama rukun Islam jadi satu, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu mengamalkan fikih diamalkan, tauhid tasawuf juga diamalkan. Jadi fikihnya itu rukun Islam, iman itu berarti belajar tasawuf sama tauhid. Kalau keduanya sama-sama dilakoni berarti ibadah secara zahir dan ibadah secara batin namanya ihsan. Makanya disimpulkan oleh Rasulullah ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, tapi pasti Allah lihat kamu. Hanya di situ ihsan itu berarti mengamalkan rukun Islam dan iman bareng, itu namanya ihsan. Tasawuf diamalkan, fikih diamalkan, tauhid diamalkan, fikih diamalkan. Bedanya kita sama aliran kejawen tipisnya di situ. Kalau orang aliran kejawen hanya mengamalkan rukun iman, tapi kalau kita rukun Islam diamalkan, rukun iman juga diamalkan. Di situ bedanya. Kita lanjut. Para Rasul mengajarkan ke para sahabat, sahabat mengajarkan ke santrinya, yaitu tabiin, tabiin ke tabiin sampai nyambung ke guru-guru kita. Kalau Indonesia yang jelas sanad keguruannya, keilmuannya dari para wali songo yang dakwah di Indonesia. Wali songo kepada anaknya, kepada santrinya, santrinya kepada santrinya lagi, sampai nyambung ke kiai-kiai kita. Karena hampir semua kiai-kiai yang punya pondok pesantren di Pulau Jawa itu rata-rata keturunan wali songo, rata-rata keturunan kerajaan, entah itu Mataram, entah itu Majapahit. Nah, ini pondok pesantren istilahnya kerajaan kalau zaman sekarang. Wasi'a kursius samawati wal ard. Sebelum saya menjelaskan khasiat daripada ayat kursi, saya jelaskan dulu makna ayat kursi. Wasi'a kursius samawati wal ard. Muat kursinya Allah terhadap isinya langit dan isinya bumi. Ada yang mengatakan yang dimaksud tafsiran wasi'a kursius samawati wal ard qila ahata ilmuhu bihima. Yang dimaksud wasi'a itu ahata, meliputi kursiyu, ilmunya Allah kepada langit dan bumi. Arti ilmunya Allah itu mencukupi. Semisal dibuat ngajar atau memenuhi kebutuhan isinya makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Ilmunya Allah itu luas, meliputi kolong langit dan kolong bumi. Semua isinya langit dan isinya bumi. Ada yang mentafsirkan kursi itu ilmu. Wakil ada ulama tafsir yang mentafsirkan kursi itu adalah al-kursiyu nafsuh mustamilun alaihi ma li'azamati. Yang dimaksud kursi ya kursi sebagaimana kita pahami kursi berarti tempat duduk yang mencakup tempat duduk. Kok seandainya ditempati langit sama bumi cukup.
ditempati duduk langit sama bumi cukup. Li'adzamati, karena saking besarnya. Karena ada hadis Nabi Muhammad, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarohi masaba'atin ulkiyat fi tursin. Tidaklah langit 7 kalau diletakkan di kursi yang berada di atas langit 7 sama seperti dirham. Dirham itu mata uang logam perak yang jumlahnya 7, lalu diletakkan di sebuah tameng atau dilemparkan ke tameng. Tameng itu perisai yang biasa buat nangkis pedang atau tombak. 7 langit kalau dilemparkan atau diletakkan di atas kursi itu sama seperti 7 logam dirham yang dilemparkan ke perisai. Tidak ada apa-apanya, dikit gitu. Wala ya'udu hifdzuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak tersibukkan, wala ya'udu, tidak dapat menyibukkan Allah hifdzuhuma, menjaga urusan langit dan urusan bumi. Wa huwal aliyul azim, Allah Tuhan yang maha luhur, maha perkasa, melebihi derajat semua makhluknya, al-azim yang maha agung. Kalau dulu ijazah ya Abdul Alim bin Abdul Jalil itu pas banjir, pernah di pondok itu banjir hampir sampai ke atap, sampai nyampe ke kipas angin, sampai yang bagian lantai dasar itu tahun 2002 itu suruh ngungsi evakuasi ke atas, lantai atas, yang bawah itu sudah hampir tenggelam. Ya Ilim terus nyuruh baca santri, baca ayat kursi 14 kali istighosah, tapi setiap sampai di walaya udu juga diulangi, bisa 3 kali, bisa 11, bisa 14. Di walaya udu setelah dapat 3 atau dapat 11, dapat 14, baru dilanjutkan hifdzu ma wal aliyul azim. Setelah itu airnya itu reda, surut. Itu banyak khasiatnya ayat kursi. Amalannya Abdul Alim ayat kursi. Kemudian dikatakan di sini Sayyidul Kalam Al-Qur'an. Ini ada hadis Sayyidul Kalam Al-Qur'an. Rajanya kalam itu adalah Al-Qur'an. Wa Sayyidul Qur'an Al-Baqarah. Rajanya Quran adalah surat Al-Baqarah. Wa Sayyidul Baqarah ayatul kursi. Sedang rajanya surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Ayat kursi ini wahya afdalu ayil Quran, paling utamanya ayat-ayat Quran. Kelasnya ayat bukan surat, tapi pahalanya paling besar daripada ayat-ayat yang lain. Itu orang yang baca ayat kursi. Wa warada fi fadliya minal ahadil kasira ma yajullu anil hasr. Tidak terhitung khasiat keutamaannya. Sebelum baca itu saya terangkan di sini kursi sendiri itu seperti apa dia. Fal kursi bidomil kaf wa kasira yutraku alal ilmi. Ada yang bilang kursi itu ya ilmunya Allah. Tapi ada yang bilang kursi itu makhlukun azim, kursi raksasa fauqas sama isabi'ah, yang Allah letakkan di atas langit 7. Di atas langit 7 itu ada kursi, ada aras. Aras itu ibaratkan hutannya langit lah ya. Ada Baitul Ma'mur. Kalau di langit Baitul Ma'mur, di bumi Baitullah Ka'bah. Tempat ibadahnya para malaikat. Berzikir malaikat Baitul Ma'mur. Jadi di atas langit itu ada kursi raksasa, kursi agung di atas langit 7. Yahmiluhu arba'atu malaikatin, yang dipikul 4 malaikat. Jadi yang mikul kursi itu 4 malaikat. Jadi orang yang baca ayat kursi berarti ya mengaktifkan 4 penjaga itu, 4 penjaga malaikat dalam diri kita. Likulli malakin arba'atu aujuhin. Setiap malaikat 4 ini punya wajah 4. Jadi malaikatnya 4 tapi wajahnya juga 4. Satu malaikat berwajah 4. Jangan dibayangkan siapa sini wajahnya kayak 4. Ada ya? Wes doa ya. Iya karena tebel nih. Wajahnya 4. Arjulhum tahtas sokhroh allati tahtal ardi sabi'ah wa tahtal ardi sufla. Kalau kepalanya di langit, di atas langit 7,
Kalau kakinya nyampe di dasar bumi paling dasar, yaitu bumi lapis 7. Jadi langit itu 7 lapis, bumi itu 7 lapis. Makanya tadi baca ayat kursinya berapa kali? 14. 7 tambah 7 nah, biar kita dapat itu tafaulan, dijaga malaikat itu. Karena malaikat itu di atas langit 7, tapi kakinya sampai di bumi lapis 7, biar dijaga. Intinya biar kita dicintai makhluk Allah yang hidup di langit dan makhluk Allah yang hidup di bumi. Saya dulu pernah diijazahi Bunya Lulu Sidokiri, langsung beliau sama-sama berdiri dengan saya. Beliau ngomong gini ke saya, "Le, sampean tak ijazahi istighfar 1000, sholawat 1000, zikir 1000. Tutupun ayat kursi 170. Indah iso 170 ditutup ayat kursi 170. Wocon ayat kursi ini mari ini sembahyang 14." Dawuhnya Punyai. Jadi beliau ngulangi perkataan 2 kali. Seingat saya gitu. Waca istighfar 1000, zikir 1000, istighfar 1000, sholawat 1000, zikir 1000. Berarti astagfirullah, sholawat, terus la ilaha illallah 1000-an. Terus suruh tutup ayat kursi berapa? 170. Kalau enggak bisa langsung ditutup ayat kursi 170, ayat kursinya enggak usah dibaca sesudah tadi itu, sesudah zikir, tapi cukup dibaca selesai sholat fardu 14. Sebagai penutup beliau tahu gini, wong sing ahli maca ayat kursi kule disenengi wong, ndak gampang dibenci wong, terus ndak gampang dimusuhi wong, ndak gampang dilarani wong. Sampeyan tak dongakno dadi makhluk sing dicintai, menungso sing dicintai makhluk langit ambek makhluk bumi. Itu saya ndak paham dulu maksudnya beliau ngomong gitu. Setelah saya pelajari kitab, oh gini maksudnya beliau. Karena ada malaikat penjaga ayat kursi ini, kepalanya ada di langit, ini terus kakinya sampai di bumi lapis 7. Jumlahnya langit 7 lapis, jumlahnya bumi 7 lapis. Oleh karena itu beliau nyuruh baca 14 kali. Itu maksudnya. Ngerti maksud cerita saya ini? Nanti itu suruh baca setelah sholat fardu 14. Nggak harus pas setelah salam, nggak harus. Kan kalau ada hadis Nabi, orang baca 1 kali sudah dapat sunnah Rasul. Kan memang disunatkan setelah sholat fardu baca ayat kursi. Tapi masalah nominal kan tidak ditentukan sama Kanjeng Nabi. Bisa 1 kali cukup. Orang yang baca ayat kursi itu lam ya'na'u min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada penghalang jarak antara dia dengan surga kecuali hanyalah menunggu datangnya kematian. Itu yang menghalang-halangi dia masuk surga, karena masih nunggu datangnya kematian. Itu fadilah keutamaan baca ayat kursi dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat fardu. Kita lanjut masalah kursi sendiri, belum selesai cerita malaikatnya. Jumlahnya malaikat ada berapa tadi? Malaikat yang mikul kursi itu ada 4. Berwajah berapa? 4. Kepalanya di langit, kakinya di bumi lapis 7. Tempatnya kursi di atas langit 7. Malakun ala surati Adam yas'alur rizqa li bani Adam. Kan malaikatnya 4. Satu malaikat itu berupa atau berwajah Nabi Adam. Jadi berbentuk sama persis kayak Nabi Adam, yang bertugas mendoakan rizki untuk anak cucu Adam, untuk manusia. Yang kedua, malakun ala surati sur yas'alur rizqa lil bahaim. Malaikat yang kedua, malaikat yang berbentuk sama seperti sapi jantan. Jangan bayangkan orang gendut. Sapi jantan wes tak boleh tersindir. Yang bertugas kan mintakan rizki untuk hewan-hewan yang bukan buas, binatang-binatang biasa, piaraan itu. Terus malaikat yang ketiga, malakun ala surati sabu
yas'alur rizqa lil wuhush. Malaikat yang ketiga, malaikat yang bertampang kayak binatang buas, yang bertugaskan mendoakan rizki untuk binatang-binatang buas kayak macan, harimau, serigala, singa, beruang dan semacamnya. Yang terakhir, yang keempat, malakun ala suratin nasr yas'alur rizqa littuyur. Malaikat yang keempat, malaikat yang bertampang kayak seperti burung elang, yang bertugas untuk mendoakan rizki untuk semua binatang yang sebangsa unggas, sebangsa burung. Jadi bentuknya kayak raja wali, kayak elang itu. Itu 4 malaikat yang mikul kursi. Bainahum wa baina hamalatil arsy sab'una hijaban min dulmatin wa sab'una hijaban min nurin. Antara malaikat penjaga kursi yang jumlahnya 4 dengan malaikat penjaga aras 70.000, itu Allah hijabi dengan 70 hijab kegelapan dan 70 hijab cahaya. Jarak antara malaikat penjaga kursi dengan malaikat penjaga aras itu masih Allah hijabi 70 hijab kegelapan dan 70 hijab cahaya. Sama kukulli hijabin khamsu mi'atin sana ya, sanatin ya. Jarak masing-masing satu hijab dengan hijab kedua itu kayak orang jalan kaki 500 tahun. Kenapa kok malaikat penjaga kursi dengan malaikat penjaga aras masih Allah lapisi, masih Allah kasih tabir penghalang 70 hijab dari kegelapan dan 70 hijab dari cahaya? Wadzalika li alla tahtariqa hamalatul kursi min nuri hamalatil arsy, agar malaikat penjaga kursi tidak terbakar oleh cahaya malaikat penjaga aras. Tapi karena malaikat penjaga aras jumlahnya ribuan, 70.000, malaikat penjaga kursi cuma 4. Allah hijabi itu biar malaikat penjaga kursi tidak terbakar dengan cahayanya malaikat penjaga aras. Sekarang kita ke fadilah, keutamaan ayat kursi. Meskipun tadi sudah disebutkan ya. Man qara'a inda khuruji min baitihi kana fi dhamanillah hatta yarji'a. Barang siapa yang membaca ayat kursi meskipun 1 kali ketika hendak keluar rumah, mau keluar rumah baca ayat kursi meskipun sambil jalan, maka dia di dalam keamanan Allah, penjagaan Allah, jaminan Allah sampai dia pulang ke rumah lagi. Meskipun 1 kali bacanya. Man qara'aha dubura kulli sholatin lam yamna'u min dukhulil jannah ilal maut. Barang siapa yang setelah mengerjakan sholat fardu membaca ayat kursi meskipun 1 kali, tidak ada penghalang jarak yang menghalang-halangi dia dengan masuk surga, kecuali hanyalah menunggu datangnya kematian. Hanya kematianlah yang menghalang-halangi dia, karena dia masih hidup akhirnya tidak masuk surga. Pas dia mati langsung masuk. Itu keutamaan baca ayat kursi. Katanya guru-guru saya, orang baca kursi setelah sholat fardu itu bisa menjaga keistiqomahan semua ibadah yang dia istiqomahkan, biar tetap istiqomah terjaga. Wa minha ma quri'at fi darin illa hajarat asyayatin salasina yauman wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailatan. Tidaklah ayat kursi dibacakan di dalam rumah, tidaklah ayat kursi dibacakan di dalam rumah, melainkan setan-setan akan pergi meninggalkan rumah itu selama 30 hari sampai dibaca lagi. Kalau bacanya tiap hari ya 30 kali 30. Dan dukun-dukun santet, para penyihir laki-laki maupun penyihir wanita tidak bisa menyelinap masuk, tidak bisa merogoh sukma bahasa Jawanya, tidak bisa mengintip orang yang mau disantet selama 40 malam. Jadi biasanya orang yang mau sih nyihir orang kan dilihat dulu orangnya sedang apa. Meskipun orangnya langsung tidak datang, tapi kan dia bisa merogoh sukma dengan perewangan setan yang dia pakai. Diintip, sedang tidur pulas.
atau sedang maksiat, terus tambah seneng yang mau nyantet, mumpung cepat masuk. Jadi kalau rumah dibaca Ayatul Kursi 40 hari malaikat pergi, 30 hari malaikat pergi, dan 40 malam para penyihir tidak bisa datang ke rumah. Nah, rata-rata nyihirnya kan malam, makanya bahasanya arba'ina lailatan. Makanya di sababun nuzul surat Al-Falaq An-Nas itu kan gara-gara Rasulullah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Al-Aqsam yang mempunyai 11 anak perempuan itu. 11 ikatan sihir, 11 jarum yang ditusukkan ke boneka, dan 11 anak perempuan yang meniupkan sihirnya Lubaid itu. Makanya bahasanya min syarrin naffatsati fil uqad, berlindung dari kejelekan tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan sihirnya fil uqad, dalam beberapa ikatan sihir. Ini kalau baca Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas kan itu jumlahnya 11 ayat. Al-Falaqnya 6 ayat, An-Nasnya 5 ayat. Rasulullah setiap baca 1 ayat dari Al-Falaq dan Anas langsung 1 ikatan sihir dari Lubaid itu terlepas. Baca 2 ayat, 2 ikatan sihir terlepas, sampai 11 ayat baru enteng. Setelah Rasulullah agak enteng, tapi Rasulullah masih terasa sakit di kepalanya. Karena Lubaid membuat boneka yang terbuat dari sama lilin, lalu dibungkus kain kafan, ditusuk jarum 11. Pas kepalanya ini yang tusuk, lalu ditaruh di bawah batu besar yang biasanya dibuat orang menginjakkan kaki ngambil air di sumur Darwan, Bi'ru Darwan. Rasulullah SAW setelah malaikat Jibril pergi ngasih tahu, terus Kanjeng Nabi nurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Fadl, saudara kandung Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, untuk mendatangi sumur Darwan. Suruh ngambil sesuatu, istilah Jawanya buhul, pasangan sihir yang berada di bawah batu besar itu. Diambil sama Sayyidina Ali, diserahkan ke Rasulullah. Ternyata bentuknya boneka. Setiap jarum dicabut, 1 jarum dicabut, kepalanya Rasulullah kayak terasa ada sesuatu yang tercabut. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Kalau memang sihir itu tidak ada, tidak mungkin ada surat Al-Falaq An-Nas. Ini ya, berarti ada mulai zaman dulu. Bukan hanya di Indonesia, di Arab sana lebih ganas. Itu jelas nih. Itu saya singkat ceritanya itu. Banyak orang baca sholawat naria tadi itu. Allahumma sholli sholatan kamila wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad. Berkat Nabi Muhammad alladzi tanhallu bil uqad, semua ikatan sihir, semua ikatan setan terlepas. Wa tanfariju bil kurab, semua kegalauan kesedihan terlapangkan. Wa tuqda bil hawaij, semua hajat kebutuhan terkabulkan. Wa tunalu birraghaib wa husnul khawatimi, dan semua cita-cita, angan-angan dan husnul khotimah tercapai. Biwajhil karim wa ala alihi washabihi, dan semoga terhatur semua tambahan rahmat takdim untuk keluarga dan para sahabatnya, Bani Hasyim, Bani Muthalib. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak, dalam setiap kedipan mata dan hembusan nafas makhluk yang Allah ketahui. Hati orang baca sholat naria 1 kali sama kayak baca ribuan nafas kedipan mata semua makhluk ciptaan Allah. Banyak enak, tidak kesel-kesel. Dulu ada mbah saya itu diijazai Al-Mafula Yai Hamid Pasuruan, lagi sedih melarikan diri dari rumah, terus sowan ke Yai Hamid minta solusi, minta obat. Sawanya Yai Hamid baca sholawat 7 juta. Wow, 7 juta Kiai. Bingung dia, pelunga-pelunga. Hanya tanya, kamu tahu artinya alaf-alaf? 1000, 2000 ya? Bukan 1 juta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi alfi. Ini berarti 1 juta. Orang baca ditutup dengan alfi berarti
Kayak baca sholawat 1 juta, ya cukup baca 7 kali. 7 juta berarti. Oh gitu ya, iya. Berarti kamu kurang pintar. Itu masih terhitung. Tapi kalau nafas, tarikan nafas, kedipan mata, tidak terhitung. Makhluk yang punya mata bukan hanya manusia, jin punya, malaikat punya, kan ya. Binatang punya. Semua makhluk ciptaan Allah yang punya mata berkedip, yang punya nafas berhembus, sesuai hitungan itu pula aku baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi keutamaan baca sholawat naria di situ enaknya. Baca sekali kayak baca bertriliun-triliun nafas dan kedipan mata. Kita berapa jam di sini? 30 menit ya, 40 menit. Berapa kali kedip? Berapa kali nafas kita keluar dari mulut, rongga mulut hidung? Langsung ngantuk ya. Setelah ini kita tutup cit. Tuan rumah ngantuk ternyata. Pesannya Rasulullah setelah nutup hadis barusan, hadis tentang setan pergi dan tukang santet tidak masuk rumah itu. Ya Ali, hei Ali, katanya Rasulullah, alimha waladaka wa ahlaka wa jironaka fama nazalat ayatun a'dhamu minha. Wahai Ali, ajarkan ilmu tentang ayat kursi ini kepada anak-anakmu dan kepada istrimu, keluargamu, kepada seluruh tetanggamu, karena tidak ada ayat yang Allah turunkan yang lebih agung keutamanya daripada ayat kursi. Disuruh ajarkan sama Kanjeng Nabi. Mangqaraha idza akhadha matji'ahu amanallahu ala nafsi wa jari jari wal abyad haulau. Barang siapa yang hendak tidur, menghampiri tempat tidur, sempat baca ayat kursi, maka Allah amankan dia, dirinya sendiri, semua tetangganya dan semua rumah sekitarnya. Mawaroda anau nazala Jibril ala Musa wa qala rabbuka yaqulu laka man qala akiba kulli sholatin. Oh, ini beda ini. Wa akhadal arifun minha fawaid jumatan minha. Sebagian ulama arif billah, orang-orang yang kenal Allah, menyebutkan beberapa faedah tentang ayat kursi. Minha mangqara'aha akiba kulli sholatin arba'a asyrata iddata fusuliha ahabbahullahul alamul ulwa wassufla. Barang siapa yang membaca ayat kursi 14 kali, ini sebagaimana yang kita lakukan tadi. Barang siapa yang membaca ayat kursi 14 kali sesudah mengerjakan sholat fardu sesuai hitungan fasalnya, pemisahnya ayat kursi, maka dia akan dicintai makhluk Allah yang hidup di alam tinggi dan makhluk Allah yang hidup di alam bawah. Maksudnya makhluk Allah yang hidup di langit dan makhluk Allah yang hidup di bumi. Makhluk Allah yang hidup di langit kan ada malaikat, ada manusia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun. Kan rohnya di atas, diangkat ke atas langit. Malaikat penjaga aras, penjaga kursi, itu semuanya mendoakan kita. Dan kekasih-kekasih Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi juga mendoakan kita. Barang siapa yang ingin dicintai makhluk langit dan makhluk bumi, maka setelah sholat fardu baca ayat kursi 14 kali sebagaimana yang dikatakan Bunyai tadi. Wa man qara'a iddatar rusul salasa mi'atin wa salasa asrata farajallahu anhu azala anhu ma yakrah. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesuai hitungan para rasul, yaitu 313 rasul, sesuai hitungan tentara perang Badar 313 tentara, sesuai hitungan tentara Raja Tolut melawan Raja Jalut yaitu 313, maka Allah lapangkan segala kesusahan yang menimpa dia. Bahkan dikatakan di sini, jadi kalau kita lagi galau, sumpek ya, punya masalah sangat rumit ya, urusannya dengan polisi, kita mau dipenjara ya, baca ayat kursi 313, insya Allah Allah akan memudahkan masalah kita, tidak jadi ketangkep. Nah, ini pokok
mayakroh, sesuatu yang sangat menyedihkan, kayak pacarnya diambil orang, tunangannya gagal, mulai dulu nunggu jodohnya orang lain. Biar Allah gantikan wanita atau calon istri yang lebih baik dari yang sudah hilang. Amin ya Allah. Yuk baca ayat kursi 313. Ini ndak guyon kok ngantuk, kurang titik boleh. Makanya dikei selikan guyon. Untuk saya ditinggalkan tidur iki sing ngarep kue turu ini. Wa minha man qara'aha adada hurufiha wa hiya mi'atun wa sab'una harfan la yatlubu manzilatan illa wajadaha wa la sa'atan illa nalaha wa la farajan min sa'iri syada'id illa haswala. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesuai hitungan hurufnya ayat kursi itu kalau dihitung abjadun hawazun atau yakun lamanun itu sesuai abjad Arab itu jumlahnya 170. Makanya beliau tadi Daud tutup 170. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi sesuai hitungan hurufnya yaitu 170 kali, setiap dia punya, tidak ada kedudukan yang dia cari kecuali dia akan menemukan kedudukan itu. Sampai mencari derajat pangkat tinggi di dunia dan di akhirat, sampai akan menggapainya. Punya cita-cita keluasan rezeki, jadi orang kaya, pasti kamu akan menggapainya. Punya cita-cita yang sulit dijangkau, yang kayak mustahil, kita akan menggapainya. Pasti hasil dengan mudah. Itu suruh baca setiap hari 170. Kalau pingin semua cita-cita kita Allah kabulkan dengan mudah, bacalah ayat kursi sesuai hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Ini bisa dicicil. Kalau kita baca setelah sholat fardu 14 kali 5 70 kan ya. Tinggal kita nambahi 100 di waktu yang selain sholat fardu. Sambil tiduran kayak kok merem temen ndak tutup 100. Ya sepenting ya ndak harus 170 atau 313 sak lungguhan, ndak harus satu dudukan. Bisa kita cicil sama seperti amalan tadi. 1 Muharram, momen sekarang kan 1 Muharram 360 itu bisa dicicil, malam ngambil berapa separuhnya, nanti besok ngambil separuhnya lagi kan bisa. Intinya belum habis 1 Muharramnya. Idza sukiyal mabtun, kalau ada orang yang sakit perut lalu diminumi hurufuha muqatta'atan, hurufnya ayat kursi yang ditulis secara terputus-putus. Orang nulis ayat kursi diputus-putus hurufnya, jadi tidak disambung, diputus-putus, alif, lam, ha diputus-putus sampai wawa laliul azim. Lalu tulisan ini dicelupkan ke air, diminumkan ke orang yang sakit perut, syufiya biiznillah, dengan izin Allah yang sakit perut. Entah sakit perutnya karena kandungan kan, bisa dikategorikan sakit perut, atau kena santet kan bisa, atau memang punya liver, penyakit medis maupun non medis itu. Luwe cari wes. Itu untuk sakit perut. Ini terakhir ya. Mangkatabah, yang terakhir mangkatabah adada kalimat ya. Kalau tadi membaca, sekarang bab menulis. Tadi nulisnya diminumkan ke orang sakit. Sekarang mangkatabah adada kalimat ya. Barang siapa yang menulis ayat kursi sesuai hitungan kalimatnya. Ini tidak harus diputus-putus, kalau yang penting ditulis. Yang penting tidak dikasih titik dan tidak dikasih harokat. Wa ya khamsuna kalimatan. Barang siapa yang menulis ayat kursi sesuai hitungan kalimatnya, yaitu 50 kalimat. Wa hamalaha, lalu dijadikan jimat, dia bawa kemana-mana, dibawa di kantong atau dibuat sabuk, dibuat kalung. Adroga gharadhu min aduwi wa hasidi. Dia akan menemukan maksud tujuannya untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan orang-orang yang dengki. Sampai mau
ditantang apa sama orang-orang yang jahat itu, dihadapi sambil bawa jimat itu, nulis ayat kursi 50, nulis ayat kursi 50 kali sesuai hitungan hurufnya, lalu dibawa dibuat azimat. Itu kalau niatan nulisnya untuk itu, untuk dipakai menghadapi musuh atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri hati, atau pejabat biar loman. Kalau nulisnya wa ingkana lil mahabba wal ulfa, ini yang sampean butuhkan sih. Sampean kan butuh ini terakhir ya. Wa ingkana lil mahabba wal ulfa nala maksudahu. Kalau nulis ayat kursi 50 kali, yang niatan nulisnya untuk mahabbah, untuk dicintai orang, untuk dicintai mertua, untuk dicintai istri, tapi nulisnya 50, maka dia akan meraih apa yang dia maksudkan. Nala maksudahu. Di ayat kursi kalau ditulis 50 itu, tapi kalau tadi saya jelaskan di kitab Hasyiatus Sarwani, di antara nulis jimat itu khasiatnya, intinya itu niat mencari ridha Allah. Nanti biar semua khasiat masuk di jimat yang kita tulis. Ini bisa malam ini nulis bismillah. Bismillah bisa ditulis nanti pagi, siang bisa. Nah, harus malam. Malamnya nulis ayat kursi 50 kali. Pokok jangan diharokati, jangan dikasih titik, karena kita bukan nulis ayat Quran, kita nulis azimat. Nah, kan bedanya azimat, tamimah sama mushaf di situ. Kalau mushaf itu tujuan ditulisnya kutiba min ayil Quran lid dirosah. Kalau tamimah lid tabarruk, orang nulis ayat Quran yang tujuannya ngalah barokah, itu namanya jadi jimat. Berarti tidak haram, tidak punya wudhu, tidak apa-apa megang. Tapi kalau Al-Quran mushaf itu ayat Quran yang ditulis tujuannya lid dirosah, untuk dikaji, dipelajari, untuk dibaca orang atau bermanfaat untuk orang lain, itu namanya jadi mushaf. Kalau jadi mushaf, maka haram, tidak punya wudhu megang itu tulisan, meskipun yang ditulis cuma satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah kan ayat Quran. Jadi ini ilmu ini harus tahu orang-orang yang ahli kaligrafi, tahsinul khat itu. Kalau dia nulisnya tujuannya biar dibaca orang, itu berarti lidirosah. Buat pajangan rumah kan biar dibaca orang. Maka kaligrafi ini, meskipun hanya tulisan ayat kursi atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah jadi mushaf. Tidak punya wudhu megang kaligrafi haram. Oh ya. Kalau dia nulisnya karena disewa orang, disuruh orang, maka patokan niatnya wal ibroh bikostil amir. Maksud tujuan orang yang merintah nulis, tolong buatkan saya kaligrafi ayat kursi. Tujuan dia apa? Tujuan dia biar dipajang di rumah, dibaca orang, dilihat orang, berarti lidirosah. Tapi kalau tujuan dia litabaruk, ngalah barokah, biar rumah saya barokah, maka kaligrafi ini jadi azimat, jadi tamimah, bukan jadi mushaf lagi. Paham ya? Kalau sudah jadi jimat, tidak haram megang jimat, meskipun dalam keadaan hadas kecil atau besar. Jelas ya? Ini fikih, perlu kita tahu. Belajar fikih mazhab Syafi'i, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semuanya sama keterangan tentang ini. Jadi lihat tujuan penulisnya atau tujuan orang yang nyuruh penulis itu. Guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.